Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Ketemu lagi dalam program UMJ Talks bersama saya Vini Auliani. Seperti biasa, kita saat ini berada di Gedung Rektorat lantai 5, tepatnya di studio TV UMJ. Dan kali ini kita akan membahas ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa-mahasiswi berprestasi dari UMJ, berbicara mengenai prestasi mereka, bisnis yang mereka lakukan, dan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kali ini kita akan membahas mengenai jadi protokoler handal, dimulai dari KPM UMJ atau Korps Protokoler Mahasiswa UMJ, yang mana ini juga merupakan UKM yang favorit nih yang ada di UMJ. Nah, sekarang narasumbernya sudah hadir juga, yaitu ada Cika Aulia Nurrohma yang merupakan mahasiswi Fakultas Agama Islam, dan Muhammad Fida Fadlan Nabil yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo Cika. Hai. Dan juga Fida ya. Halo, Kak. Makasih banyak nih udah bisa gabung di UMJ Talks. Nah, penasaran juga nih, kalian berdua kan dari Korps Protokoler Mahasiswa ya. Boleh cerita dong, jadi di Korps Protokoler Mahasiswa tuh kegiatannya apa aja sih? Dan apa yang menarik nih dari UKM ini? Dari Cika dulu, silakan. Jadi Korps Protokoler Mahasiswa ini kan bentuknya UKM ya Kak. Jadi dia mewadahi mahasiswa-mahasiswa terutama di UMJ itu di bidang keprotokolannya, public speaking, master of ceremony, sama kehumasan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke ke KPM UMJ itu pasti akan diolah minat bakat terkait di bidang-bidang keprotokolan, terus public speaking, master of ceremony, sama kehumasannya gitu. Gitu, baik ya. Jadi yang suka cuap-cuap atau suka jadi panitia acara bisa gabung di sini ya. Iya, kalau dari Fida sendiri biasanya awal mulanya nih pertama kali ikutan gabung di Korps Protokoler UMJ ini kenapa? Awal mula mungkin kalau saya pribadi ketertarikan tentang keprotokolerannya, karena kelihatannya asik, seru, dan berpenampilan yang rapih. Iya. Baik, kalau dari Cika juga ketua umumnya ya? Iya. Karena kan aku angkatan pertama ya, pertama kali itu ngelihat KPM UMJ, agak penasaran dulu nih, ini apa sih sebenarnya sampai orang-orang bikin status tentang KPM UMJ gitu. Ternyata pas tahu lebih dalam, ternyata ya kita jadi keprotokolan ya nanti, dimana nanti kita akan jalanin acara-acara resmi dari universitas. Tentunya kan nanti pasti bakal ketemu sama pimpinan gitu. Jadi di situ mulai ketertarikan, oh ternyata nanti kita lebih sering ketemu sama pimpinan loh gitu. Baik, jadi bisa dilibatkan ya, jadi gitu. panitia ataupun juga jadi petugas kalau pimpinan-pimpinan ataupun dosen-dosen nih adain acara ya, pimpinan Pak Rektor ataupun Pak Dekan gitu. Baik, nah tadi Cika kan juga cerita kalau angkatan pertama. Boleh cerita juga sejarahnya UKM ini hadir seperti apa, bagaimana? Jadi kalau untuk sejarahnya awal mulanya itu diinisiasi sama KSU, Kantor Kesekretariatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi karena mungkin melihat banyaknya acara di UMJ, perlunya melibatkan mahasiswa juga gitu ya Kak. Pada akhirnya dari Bu Tria sendiri dan Miss Syifa itu punya inisiasi untuk membentuk UKM atau wadah untuk teman-teman mahasiswa bisa ikut dilibatkan di acara-acara resmi UMJ kayak gitu. Jadi dibuatlah nih KPM UMJ dan diresmikannya di tahun 2022 sebagai UKM gitu. Berarti baru ya, baru 3 tahun. Baru 3 tahun ya, masih fresh banget ya. Iya, nah kalau dari Cika sendiri pernah kebagian jadi tugas apa tuh? Jadi MC misalnya atau apa? Kalau di aku sendiri, aku lebih seringnya ke LO sih. Jadi di mana LO ini kayak apa ya namanya tuh, memastikan bahwa acara ini berjalan dengan baik gitu. Aku di LO MC biasanya di wisuda LO MC ataupun LO Aula kayak gitu. Ini memastikan jalan acara ini sesuai dengan yang dikonsepkan. Ya, baik. Kalau Fida pernah dapat tugas apa nih di UKM ini? Kalau biasanya saya di barikade, ketika di awal biasanya barikade itu ketika acara wisuda, acara-acara guru besar gitu. Jadi menjaga jalannya masuknya pimpinan dan guru besar gitu. Baik, ya barikade. Berarti kan tadi macam-macam ya, protokoler, ada bagian backstage-nya, terus panitia, LO-nya juga. LO ini
ibaratnya kan tadi liaison officer ya yang mengawal tamu ya. Apalagi kalau tamu-tamu penting ya. Betul. Jadi kesempatan bisa deket ya sama mereka gitu. Terus juga bisa jadi MC. Berarti ini macam-macam ya. Banyak semuanya dan boleh pilih gitu. Nah, kita pengen tahu juga nih kira-kira pembagiannya itu seperti apa sih? Kalau untuk pembagian, jadi kita di setiap acara itu kan ada open list ya Kak. Jadi kita akan open list di grup anggota. Nanti setelah open list, nanti kita akan briefing. Jadi kita briefing teman-teman yang mau kebagian di LO Aula, LO Pintu, ada LO Tangga. Jadi banyak LO. Jadi setiap setiap di ruangan tuh pasti akan ada LO-nya dan siapa yang jadi LO VIP kayak gitu. Nanti kita akan briefing dan teman-teman yang minat nanti boleh langsung nulis kayak gitu. Tapi beda untuk MC Kak. Jadi kalau MC ini ada kelas khususnya. Karena kan kalau MC kita punya standar-standar tertentu ya. Jadi nggak bisa asal dimasukin. Jadi kita harus ada seleksi dulu. Kira-kira dia udah memenuhi standar untuk MC wisuda atau belum kayak gitu. Baik. Nah itu boleh terbuka untuk siapa aja dari semester 1 atau 2 yang ikutan atau mungkin harus semester 4 dulu nih bisa ikutan jadi LO-nya atau bisa ikutan jadi MC-nya gitu. Kalau untuk jadi LO pastinya kita dari anggota KPM dulu ya Kak. Jadi nggak terbuka untuk mahasiswa umum, jadi emang khusus buat anggota KPM UMJ gitu. Kalau untuk MC-nya boleh dari semester berapa aja. Penting anggota KPM gitu. Penting anggota KPM ya. Nah ini kalau untuk tadi MC-nya itu kan harus dites dulu. Biasanya ada kelas-kelas juga nggak? Misalnya kelas training diajarkan gitu, tips-tips jadi MC seperti apa begitu? Kalau untuk kelas ada ya Kak, ada pelatihan-pelatihannya. Jadi nanti setelah dilatih tuh nanti akan ada open recruitment. Kemarin kita juga baru open recruitment buat tim MC Wisuda. Nah sekarang teman-teman yang emang kepilih jadi tim MC Wisuda itu dilatih setiap hari ada di lantai 5 di sini juga sama. Lantai 5 di sini. Iya, jadi latihan ya. Iya. Jadi nambah skill baru ya buat teman-teman mahasiswanya ini. Walaupun mereka bisa berasal dari jurusan yang berbeda gitu ya. Oke, nah kita pengen tahu juga nih kira-kira apa ya momen-momen yang berkesan, yang apa ibaratnya mungkin acara, pernah kalian menghandle suatu acara dan itu tuh berkesan banget nih buat seluruh panitia gitu kan. Tapi simpen dulu ya karena kita akan bahasnya setelah yang berikut ini. Pemirsa TV Muhammadiyah dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita lanjutkan kembali nih membahas mengenai dunia protokoler bersama dengan Vida dan juga dengan Cika. Nah, boleh nih sharing dong pengalaman yang seru, karena kan dunia protokoler ini nih selalu dekat dengan acara ya. Apalagi yang namanya kampus itu pasti banyak banget acara yang selalu suka diadakan kan, baik oleh mahasiswa maupun juga oleh para dosen, rektorat begitu ya. Nah, jadi ini seneng banget kan kalian tentunya bisa jadi bagian dari acara besar tersebut. Nah, pengalaman berkesan apa nih yang Vida pribadi mungkin pernah rasakan, merasa bersyukur begitu ya bisa bergabung di Korps Protokoler Mahasiswa ini. Wah, beruntung banget ya aku gabung di sini, aku bisa merasakan nih gitu. Karena kan belum tentu ini kesempatan terbuka untuk semua mahasiswa UMJ gitu kan. Seperti apa tuh Vida? Mungkin kalau pertama saya pernah bertugas ketika Pak Rektor bertemu dengan Dubes. Menurut saya itu kesempatan yang langka bagi saya bisa ketemu Pak Dubes waktu itu. Terus Dubes apa tuh? Lupa juga dari daerahnya, cuman itu negara ini negara ya. Dubes besar ya. Dubes untuk Indonesia di negara lain. Ya. Terus pernah juga ketika mungkin beberapa bulan lalu kita juga ada kunjungan ke kampus lain. Kita juga ketemu dengan teman-teman yang UKM protokoler juga. Saya juga bisa kenal dari luar dari kampus. Jadi banyak dapat teman-teman relasi, pengalaman, cerita dan ya wawasan yang luas juga lah. Iya, seru ya. Jadi dapat pengalamannya nggak cuma di internal kampus aja, tapi juga keluar ke eksternal juga ya, kenal teman-teman lain dari kampus lain. Baik, kalau dari Cika seperti apa? Kalau dari aku berkesan itu yang saat kemarin ada acara pengkajian tuh ya, kayak itu kan banyak banget dari Ustadz Adi Hidayat, Ofis Nena Dewi dan para pimpinan lainnya. Karena itu acara dari PP Muhammadiyah. Jadi KPM ini sebenarnya diundang kadang bukan dari acara-acara resmi UMJ aja, tapi kadang dari Persyarikatan Muhammadiyah pun melibatkan KPM UMJ untuk hadir di acara tersebut itu untuk menjadi panitianya gitu. Berkesan yang di pengkajian itu sih Kak, karena kita mengawal benar-benar banyak pimpinan, jadi ngerasa wah kita juga harus menjaga marwahnya pimpinan nih gitu. Jadi seru banget sih paling di situ.
ketemu sama Ustadz Adi Hidayat juga, Christian Dewi jadi lebih dekat gitu ketemunya. Ya. Kau foto bareng nggak sama Ustazah Oki? Kebetulan kalau misalkan di KPM UMJ itu kita nggak bisa ambil foto, jadi ya, akan ada sesinya gitu. Ada sesinya tugas dulu ya? Iya betul. Mengawal acara dulu sampai sukses nih. Baru nanti akan ada sesi fotonya gitu. Baik ya. Nah biasanya itu ada ini dibentuk kepanitiaannya nggak? Atau kepanitiaannya mengikuti misalnya kan biasanya kalau acara suka ada ketua panitia ya. Apakah itu ketua panitia misalnya dari UKM KPM ini atau dari pimpinan begitu? Kalau untuk ketua panitia tetap dari Persyarikatan Muhammadiyah, dari pimpinan gitu. Jadi kita sekedar dilibatkan sebagai LO aja kayak gitu sih Kak paling. LO aja. Iya, ya, LO MC ya, kayak MC. gitu. Jadi petugas ya, jadi iya, petugasnya acara aja. Baik. Kalau untuk prestasi, ini apakah pernah misalkan karena KPM ini identiknya dengan acara ya, tapi biasanya kan kalau UKM tuh suka dilibatkan kalau ada kompetisi apa misalnya ya, apakah KPM ini juga pernah ikut serta ajang-ajang kompetisi seperti itu? Untuk ajang-ajang pastinya ada ya Kak, dimulai dari kebanyakan dari MC sih, karena kita mungkin banyak lomba-lombanya nih tentang MC gitu. Jadi dari pengurus juga banyak yang ikut-ikut MC. Kemarin Kak Winda Yulianti, kebetulan Kak Winda Yulianti kan salah satu anggota KPM juga kan. Kemarin pengurus dari KPM juga. Terus ada Puja Hartuti sebagai pengurus hari ini kayak gitu. Banyak sih teman-teman yang memang jadi bisa terutama MC itu ikut lomba-lomba MC ya. Iya, kita juga menyiapkan teman-teman lain untuk bisa lomba di luar untuk dapat prestasi juga kayak gitu Kak. Baik ya. Nah biasanya kalau MC itu kan suka ada, tadi kan ketika ada acara MC-nya kan nanti disaring dulu, terus ada yang mengajarkannya. Nah itu biasanya yang mengajarkannya atau membinanya itu dari mana? Jadi kalau untuk MC sendiri kita ada tim MC wisuda dan ada MC yang general gitu. Kalau MC general itu nanti kita dibagi-bagi, ada MC formal, semi formal ataupun non formal kayak gitu. Jadi kalau untuk tim MC wisuda ini khusus karena punya standar khusus gitu. Untuk yang latih biasanya kita dari Mishifa dari KSU. Dari KSU dan langsung ya dilatih langsung. Dan dibantu sama teman-teman MC yang emang udah terdahulu gitu. Baik. Berarti kalau termasuk juga kalau teman-teman UMJ adain acara nggak usah bingung-bingung nih cari MC-nya, langsung aja bisa menghubungi KPM. Ataupun untuk teman-teman UMJ juga yang ingin jadi MC ataupun yang terlibat, nggak usah bingung, jadi kayak bisa gabung ya. Teman-teman yang lain juga banyak sih yang udah ikut kerja di WO kayak gitu. Ya, karena kan IO ya? Iya IO, karena kan kita juga maksudnya punya bekal kompetensi di bidang keprotokolannya, IO-nya kayak gitu. Jadi teman-teman banyak sih yang emang udah bekerja di WO gitu. Nah biasanya apa sih yang harus diperhatikan ketika kita dalam menghandle suatu acara? Seperti yang indikatornya nih yang harus kita perhatikan, poin-poinnya nih jangan sampai kelewat nih, ada checklist form checklist yang harus kita cek gitu. Oh ini udah agar seluruh rangkaian acara tuh bisa berjalan dengan lancar gitu. Biasanya kita kalau misalkan sebelum acara itu kita akan bagi untuk rundown dulu ya Kak. Jadi supaya teman-teman tahu nih rundown dari awal sampai akhir, dan teman-teman biasanya punya rundownnya masing-masing. Jadi ketika emang acara ini ternyata enggak terlaksana, ntar dicoret kayak gitu sih Kak. Jadi kita emang tetap ngelihat rundown dari awal sampai akhir sesuai sama rundownnya gitu. Nah biasanya kan kalau acara, apalagi kalau yang berhubungan sama mengundang bintang tamu ya, ataupun narasumber tokoh terkenal gitu kan, seperti kemarin Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustazah Oki, biasanya suka ada orang yang ngefans nih dan pengen dekat, mungkin suka ada hal-hal yang di luar prediksi kita lah, yang kurang tertib seperti itu. Nah cara menanggulanginya itu seperti apa nih? Mungkin dari Fida nih, karena tadi barisan barikade ya, bentuk barikade gitu, biar mereka tetap tertib gitu pesertanya. Mungkin kita kan kerjasama juga sama dari Satpam, sama gimana untuk menjaga ketertiban tamu kita ini. Kokam juga nggak? Biasanya ada kokam kalau Muhammadiyah. Iya, ini kerjasama juga, jadi biar ketika dia masuk dan ketika dia keluar beliau bisa aman dan nyaman juga gitu, dalam berkegiatan dan selesai berkegiatannya. Mending kita tetap harus senyum Kak, walaupun misalkan ada orang yang emang agak ngeyel gitu ya, kalau ngeyel tuh nyebelin ya, tapi kita tetap harus senyum aja gitu. Takutnya nanti di videoin viral lagi. Soalnya apa sekarang di videoin viral lagi. Padahal kita udah kasih tahu dengan baik mungkin, jadi tetap jadinya harus senyum dan sabar ya. Harus sabar, senyum aja. Iya.
Baik. Nah, di KPM ini biasanya kegiatan rutinnya itu setiap berapa ini sekali? Apakah seminggu sekali atau 2 minggu sekali begitu? Tapi boleh simpen dulu ya jawabannya ya. Kita lihat dulu nih yang seperti ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam UMJ Talks dengan tema kita kali ini menjadi protokoler handal bersama dengan KPM atau Korps Protokoler Mahasiswa ya. Nah, dunia protokoler ini kan menarik sekali ya, apalagi kalau nanti masuk dunia kerja karena di lingkungan kepresidenan aja tuh ada bagian protokoler sendiri gitu kan. Nah, terkait ini juga UKM di UMJ, biasanya UKM itu kan ada jadwal kegiatan rutin ya, seminggu sekali. Tapi kan kalau ini namanya acara kan beda-beda ya, kadang acara satu ya udah besok ada lagi, tapi mungkin bisa berganti. Apakah ada pertemuan rutinnya tadi? Kalau untuk pertemuan rutin, karena kan kita pengurus baru ya kayak, jadi kita sebenarnya akan ada jadwalnya masing-masing gitu. Jadi kita kan ada 5 biro, ada biro organisasi, PSDM, IO, terus kesekretariatan dan Kominfo. Jadi untuk yang mengatur pelatihan-pelatihan dan acara-acara dari KPM sendiri itu nanti ada dari biro organisasi gitu. Dan itu di luar dari acara-acara UMJ. Biasanya kalau acara-acara UMJ itu emang langsung koordinasi ke aku dan aku koordinasi ke PSDM kayak gitu. Dan di luar dari jadwal pengurus sendiri gitu, jadwal KPM. Baik, berarti disesuaikan ya. Bisa juga dadakan kalau ternyata ada acara ini nih, kita siap-siap kumpul ya. Iya, betul. Iya, jadi kita emang selalu siap siaga gitu. Baik, nah tadi dalam satu acara tuh ada berapa ini sih, apa poin kan tadi ada LO-nya, ada barikade, ada MC-nya, ada berapa itu tuh, berapa tugas gitu, berapa list tugas ya yang bisa dibagi-bagi, berapa kepanitiaan lah mungkin. Biasanya 6 sih, cuman nanti menyesuaikan juga sih. Ada LO Pintu, LO Aula, barikade, VIP, terus LO Tangga gitu. Jadi menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan saat acara aja gitu Kak. Baik. Nah, tadi kalau untuk MC-nya kan ada pelatihannya ya. Nah, kalau untuk LO-nya juga apakah ada pelatihannya seperti misalnya menghandle tamu-tamu VIP gitu, dan apa sih yang harus diperhatikan, yang harus benar-benar dijaga ya, benar-benar dijalankan dengan baik nih oleh teman-teman protokoler nih agar protokolernya tuh bagus dan kelihatan profesional walaupun ini UKM begitu. Kalau untuk keprotokolan pelatihannya ada sih Kak, kemarin kita juga habis pelatihan keprotokolan dan itu dari KSU sendiri, kita sebagai KPM juga punya kuota untuk mengikuti pelatihan itu. Jadi kalau di pelatihan keprotokolan tuh kita diajarkan pimpinan ini duduk di sebelah mana, istri pimpinan ini duduk di sebelah mana, dan saat jalan itu harus bagaimana kita, apakah di samping kanan, kiri gitu. Jadi bener-bener sampai sedetail itu di pelatihan keprotokolan kita terus dikasih tahu gitu. Kemarin narasumbernya dari Sekretariatan Negara ya? Iya, Sekretariatan Negara. Iya, Seknek Negara. Jadi kita diajarkan gitu gimana sih cara posisi duduk yang benar, cara untuk menyambut tamu yang benar, menyambut pimpinan kayak gitu. Ada cara-caranya tertentu. Bagus ya. Jadi diajarkan sampai sedetail itu, iya mannernya itu. Kalau untuk tamu-tamu VIP begitu. Nah, misalkan nih tamu VIP kan untuk memastikan tamu VIP itu duduk di tempat duduk yang benar gitu. Jangan sampai ada tamu lain duduk di situ. Itu tandanya gimana? Apakah dikasih misalnya tanda atau memang kita harus mengenal wajah tamu VIP yang duduk gitu, dan ketika ada tamu yang mau duduk di kursi yang nggak seharusnya tuh cara memberitahukannya bagaimana ya? Kalau untuk yang pertama pasti kita harus tahu dulu Kak, tamu undangan itu siapa aja, dimulai dari nama sampai wajahnya itu kita harus tahu supaya nanti ketika emang ada tamu datang kita udah tahu nih posisi duduknya di mana. Dan kedua pastinya akan ada tanda untuk tamu VIP sendiri duduknya di mana, itu akan ada tanda di kursinya. Dan kalau misalkan pun ada orang yang duduk di kursi yang bukan kursinya gitu, tetap sih yang pertama kita ngasih tahu sebenarnya ini kursi untuk tamu VIP, dan yang kedua yang emang harus dijaga adalah tetap senyum, ramah, jangan sampai kita kebawa emosi karena mungkin kalau misalkan orang disuruh duduk di tempat lain kan pasti agak emosi ya kayak. Cuman tetap dari KPM sendiri harus tetap ramah gitu, tetap senyum, tetap ramah ya. Iya, tetap senyum. Dan berani juga ya. Iya, harus tetap berani. Karena kan orang macam-macam nih, nanti takutnya ketika orang yang duduk di tempat yang salah dia lebih galak lagi. Jadi ini harus bisa disampaikan juga dengan apik tentunya ya. Baik, kalau tantangannya nih selama teman-teman menjadi petugas dari protokoler UMJ ini apa aja? Dari Vida boleh? Mungkin tantangannya kan kita kalau untuk menghadapi tamu kita juga harus siap
dengan apa ya, perilaku dari si tamu tersebut kita juga nggak tahu kan, setiap orang berbeda-beda. Jadi kita dari sebagai protokoler harus tetap senyum, ramah, sopan terhadap tamu itu. Kita nggak boleh emosi dan tetap membantu mereka dan melayani mereka dalam berkegiatan di acara tersebut gitu. Baik, dari Cika? Tantangannya pasti banyak ya, kayak cuman kalau dari KPM sendiri sebelum pengen jadi KPM kita harus siap mental juga, siap fisik juga, karena kan jadi KPM ini pasti kita berdiri juga kan, cuman emang di KPM sendiri kita akan ada pelatihan-pelatihannya di mana nanti fisik ini bisa jadi salah satu penunjang keberhasilan di acara gitu. Tantangannya ya tadi sebenarnya dari tamu-tamu maupun dari pimpinan nih, pengennya acaranya kayak gini loh, pengennya nanti tamu undangan tuh dibawa ke sini loh, terus diperhatikan ininya itunya gitu sih paling tantangannya. Tantangan yang emang jadi challenge buat kita juga. Iya. Nah, dari pengalaman teman-teman nih, kalian berdua gabung di KPM ini, apa yang menurut kalian nih sepertinya nih aku bertambah nih skill aku, atau kalian merasa value aku bertambah nih karena gabung di KPM nih? Apa dari Vida boleh? Mungkin dari segi kita dalam kehati-hatian, kita juga harus lebih sabar lagi. Di sini juga kita kan lebih harus terus disiplin dalam waktu. Sebelum acara kita harus udah siap, harus udah rapih gitu. Mungkin lebih dari disiplin waktu, kita juga emang lebih disiplin waktu, juga lebih sabarnya harus dilapain lagi karena kita bertemu dengan berbagai macam orang dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Ini jadi teman-teman di sini juga bisa belajar menghadapi orang lain ya, memperlakukan orang lain dengan baik juga. Kalau dari Cika gimana? Sama sih, paling kalau dari Cika yang Cika rasakan, yang pertama disiplin juga. Terus yang kedua tentunya hal yang bisa diambil dari KPM sendiri, kita banyak belajar dari pimpinan gitu. Oh, kita tahu ternyata pimpinan tuh sesibuk ini loh. Terus cara pimpinan ngobrol sama pimpinan lain kita juga jadi tahu, karena kan kita maksudnya selalu bersama dengan pimpinan kan gitu. Jadi kita tahu nih, oh jadi pimpinan tuh seperti ini kayak gitu. Jadi terus juga dikenal mungkin ya. Jadi dikenal ya. Jadi insya Allah kalau ada apa-apa betul. lebih mudah ya, insya Allah memudahkan. Kalau ketemu, ini ada KPM-nya gitu. Jadi seneng ya. Baik, nah biasanya acara itu kan juga suka ada yang sampai malam, larut malam. Nah kalian tuh gimana izinnya ke orang tua dan juga mengatur waktu untuk kegiatan kuliah? Dari Cika dulu. Kalau izin dari orang tua biasanya kita kalau sampai malam banget ya Kak, kita disediakan untuk tempat menginap gitu di training center. Kita disediakan tempat menginap karena dikhawatirkannya teman-teman yang mungkin jauh kan gitu, takutnya gimana supaya dapat izin dari orang tua gitu. Jadi kita akan ada tempat menginap. Terus yang kedua tadi apa Kak? Yang kedua ini tadi kalau misalnya teman-teman acaranya sampai malam kan, terus mengatur dengan jadwal kuliah. Mengatur jadwalnya. Biasanya kalau untuk mengatur jadwalnya, aku sih biasanya kan info dari acara-acara itu H-1 atau H-2 gitu. Dan kita juga nggak memaksakan buat teman-teman yang emang ternyata nggak bisa gini. Misalkan bentrok sama UTS atau matkul lain yang emang ternyata dosennya nggak mengizinkan untuk izin acara-acara gitu ya. Kita memaklumkan sih Kak gitu. Baik, dari Vida? Ya dari saya mengatur jadwal, kita juga ngelihat besok kita kuliahnya jam berapa. Kalau kita bisa kita bertugas, kalau kita nggak bisa kita nggak bertugas. Karena kan kita tetap kuliah ya, prioritas ya. Betul satu. sekali, bagus. Nah, boleh kasih pesan-pesan nih buat pemirsa yang menonton acara ini, baik pemirsa TV dan juga Sobat Unggul TV UMJ, mungkin juga bisa mau mengajak teman-teman untuk ikut dan gabung di KPM. Silahkan dari Vida atau Cika dulu. Mungkin kesan-kesannya yang pertama, jadi protokol mahasiswa itu benar-benar seru banget karena kita banyak banget pengalaman-pengalaman di bidang keprotokolan maupun public speaking dan kehumasan. Jadi buat teman-teman yang emang punya bidang skill di MC, public speaking, kehumasan maupun keprotokolan, bisa langsung gabung di KPM UMJ. Gitu. Dari saya kesan dan pesannya, jadi protokol itu semuanya kita belajar. Kita di sini kita punya minat, kita bisa belajar dan kita bisa ngelihat banyak positif dari para orang-orang besar lah. Mungkin kita kalau bisa tambahannya lah, keuntungan kita jadi KPM ini kita bisa lebih dekat
dengan orang-orang besar kita bisa mengambil manfaat, kita bisa lebih tahu apa yang bisa dia dapat ketika dia sudah jadi seperti sekarang ini. Baik, intinya banyak sekali keuntungan dan manfaat ya yang bisa diambil untuk diri kita sendiri dengan bergabung di KPM ini. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman yang berminat tadi di keprotokoleran, humas sama MC. Langsung aja nih gabung di KPM. Nanti ya. juga kita akan ada open recruitment. Jadi ada open recruitment. Iya, nanti ditunggu buat teman-teman yang emang pengen ikut bergabung jadi KPM. Ya. Baik, makasih Cika dan juga Vida sama-sama. informasinya sangat mencerahkan sekali. Terima kasih juga sudah sharing-sharing, sukses selalu ya. Iya, makasih. Baik pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, tidak terasa nih sudah waktunya untuk saya dan juga kedua narasumber Cika dan juga Vida untuk pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus UMJ Talks hanya di TVmu dan terima kasih sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.